Hai guys, kembali lagi nih sama Diva di Lampung TV, Lampung News TV, Lampung News TV broadcast. Jadi siang. Jadi siang ini Diva sedang bersama gue star kita. Dia adalah uni-uni. Dia adalah uni-uni yang memiliki banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali, guys. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Silakan, uni-uni ya. Nama, asal, tempat tinggal. Silakan. Halo, aku Kiki Rahmatika. Aku dari Lampung juga, tapi di Lampung Timur. Oke. Kak Kiki. Uni Kiki ya. Kak, kita kan mau podcast nih, lagi podcast nih. Kita ini mau ngobrol, Kak, ceritanya. Kira-kira kita mau ngobrolin apa ini? Ngobrol apa ya? Aku kan tahu nih nanti sore siang ini ada acara kan di sini. Itu acara apa? Itu acara namanya partisipatori. Itu partisipatori dalam tari, ya. Nah, jadi kami ini kalau untuk mencari umpan balik dari orang-orang di luar tari, biasanya kami ini pakai bukan metode ya, tapi pakai cara partisipatori atau presentasi supaya bisa dapet. Oh, nanti kalau di luar tari kan mungkin kan karena dia melihatnya secara murni dari bidangnya sendiri, ya, atau misalnya dari backgroundnya dia, misalnya dia nggak tahu apa-apa soal tari, tapi dia ngelihat ada sesuatu misalnya yang mungkin impresi ya, kesan dia melihat kesan itu mungkin jadi kayak aku melihat ini menjadi seperti A. Gimana kalau kamu coba dulu itu seperti A atau seperti B. Nah, itu fungsi partisipatori sebenarnya. Sebenarnya bisa juga dilakukan dengan namanya itu presentasi atau ada yang orang melakukannya presentasi tertutup atau presentasi terbuka. Kalau presentasi tertutup itu biasanya dia sebagai koreografer itu mungkin aku hanya akan mengundang orang-orang yang paham soal tari atau tokoh-tokoh budaya. Itu kalau tertutup ya. Tertutup. Tapi kalau terbuka ya siapa saja boleh nonton gitu. Mau dia punya pengetahuan tentang tari ataupun tidak, itu sah-sah aja dia boleh nonton. Oh gitu. Berarti kalau nanti sore ini yang terbuka? Iya, terbuka sekaligus membuka kesempatan kepada penonton untuk terlibat ya. Kalau dia mau terlibat dengan pertunjukanku boleh, tidak juga tidak apa-apa. Itu fungsi partisipatori. Oke, namanya partisipatori. Nah, kalau hari ini kan mau ada partisipatori. Nah, kalau kita kilas balik ke belakang, Kak Kiki sebelumnya emang dari dulu tuh suka nari kah? Terus makanya diseriusin narinya sampai bisa keluar. Coba Kak, sharing lagi Kak. Iya, kalau aku kebetulan suka menari itu dari umur 5 SD. 5 tahun maksudku. 5 tahun. Kalau dari umur 5 tahun, aku suka menari gitu. Tapi saat itu memang aku tuh belum menemukan kalau orang bilang itu kayak sanggar ya atau studio tari itu yang benar-benar memang bisa aku masuki untuk aku belajar gitu. Jadi aku belajar tuh ya cuma belajar otodidak aja gitu. Kalaupun pentas itu juga karena memang cuma belajar otodidak aja, dengar musik terus aku bernari, goyang-goyang seperti itu. Sampai akhirnya aku kelas 6 SD itu aku merasa seperti kayak ada panggilan gitu ya, kayak pengen belajar di tempat yang serius di levelnya aku saat itu ya. Terus aku akhirnya beranjaklah aku ke SMP. Nah, di SMP itu aku ketemu dengan guru tariku namanya Ibu Sri Mumpuni. Dia punya sanggar namanya Lalita Kusuma. Nah, disitulah di tempat dia lah itu aku mulai belajar
tari secara terstruktur di levelku saat itu, di level SMP. Kemudian aku terus lanjut itu di SMA. Aku tetap belajar di tempat Bu Mumpuni, meskipun di waktu aku SMA, di SMA aku itu tidak ada pelajaran tari. Ya sayangnya itu ya, sayangnya. Jadi keputus ya? Dia keputus dari sekolah karena tidak ada, tapi aku tetap pergi ke Sanggar untuk belajar, untuk tetap belajar menari gitu. Ya sampai akhirnya dulu itu aku sempat ingin masuk ke ISI ya. Ke ISI, S1 aku ke ISI, tapi mungkin karena gimana ya, namanya kan kita anak muda baru lulus SMA, karena kita belum bisa berdialog dengan orang tua kan secara dewasa ya. Mungkin saat itu juga orang tua kan takutnya tuh keinginan kita terlalu menggebu-gebu, nanti sudah pergi jauh-jauh, terus dan Jogja kan juga kota yang sangat jauh ya, dan tidak meskipun juga aku paham Jogja disebut sebagai kota pelajar, kota seni, dan segala sesuatu bisa berkembang di sana gitu. Tapi saat itu orang tuaku tidak mengizinkan, meskipun aku diterima di sana saat itu. Akhirnya aku memilih untuk itu udah diterima ya? Sudah. Aku memutuskan untuk kuliah yang lain. Tapi aku akhirnya aku kuliah di Unila, di Fakultas Ekonomi. Nah, kemudian aku mencari kegiatan di luar kuliahku yang sangat berhubungan dengan seni. Akhirnya aku bertemu dengan organisasi kampus yang namanya UKMBS Unila. UKMBS Unila. Ya, disitulah aku belajar, terus aku banyak belajar ya. Di situ aku banyak belajar, kemudian yang mendapatkan kesempatan-kesempatan ya, yang maksudku tuh mungkin belum tentu juga kalau misalnya aku diisi aku bisa dapat itu, nah gitu kan. Karena kan dimanapun tempat kita kuliah atau kita belajar itu tergantung gimana soal upaya kita juga. Meskipun betul. Aku paham ada faktor X di dalamnya juga, aku paham itu. Nah gitu. Tapi ternyata meskipun aku kuliah di Fakultas Ekonomi gitu kan, tapi karena aku berlatih dengan giat dan aku juga menginginkan adanya prestasi lain selain dari kuliahku gitu, aku bisa dapat kesempatan untuk pergi namanya Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Nah gitu, aku 2 kali mewakili Unila untuk waktu itu di Kota Makassar dan kemudian di Kota Jambi waktu itu. Waktu di kesempatan di ya menurutku itu kesempatan yang dikasih Tuhan untuk aku, mungkin sebagai ganti karena aku mungkin nggak ke Jogja, tidak bisa ke Jogja saat itu ya. Tapi nggak apa-apa, itu merupakan sebuah basic untuk aku untuk mengenal tari jauh lebih dalam gitu kan. Kemudian setelah aku merasa karena tipikal aku ini kan orangnya itu cepat haus ya. Dari sini ini aku selalu ingin apalagi nih, setelah ini apalagi nih. Kalau aku harus hanya pergi mewakili Peksiminas lagi, kok kayaknya ini lagi sih gitu. Akhirnya aku coba mencari di situ, akhirnya aku belajar di komunitas Berkat Yakin. Nah, di komunitas Berkat Yakin itu aku ketemu dengan guruku namanya Ari Pahala Huta Barat. Disitulah aku banyak belajar soal meskipun sebelumnya juga aku tahu bagaimana cara berpikir secara terstruktur, tahu kita udah punya basic mungkin ya. Tapi pertemuanku dengan guruku itu makin memberikan aku kekuatan atau landasan bagaimana berpikir secara terstruktur. Bagaimana memandang seni itu nggak hanya soal membuat tari tradisi, tapi ada banyak cara-cara lain yang dia katakan, dan itu menjadi sebagai bukan pegangan ya, tapi dasar aku untuk mencari lebih jauh lagi. Setelah ini apa? Dasar aku, dia memberikan jadi Bang Ari ini memberikan aku itu bekal untuk bagaimana supaya aku itu bisa membuka pintu-pintu berikutnya. Dari situ
aku juga di komunitas Berkat Yakin tuh aku juga diberi kesempatan oleh Bang Ari ikut main teater kolosal bersama dia, kemudian kesempatan untuk pentas di Salihara bersama Bang Ari, yang dimana Salihara itu kan sebenarnya parameter panggung internasionalnya untuk Indonesia ya. Gitu. Aku banyak dapat kesempatan juga dari sama dia di sana, gitu kan. Terus akhirnya aku kembali merasa haus ya. Setelah berproses selama 4 tahun di Kolber gitu, aku kembali merasa haus. Aku apalagi nih, akhirnya nggak tahu kenapa jiwa ketidaktahuan aku itu muncul ya. Aku mencoba untuk mendaftar ke ISI Jogja untuk S2-nya. Dan ternyata ketika aku baca-baca lagi, ternyata di ISI Jogja itu mereka interdisiplin. Mereka sanggup menerima orang-orang di luar tari asalkan si orang-orang di luar tari ini memang punya portofolio sebagai penari atau sebagai koreografer yang memang dianggap mereka mumpuni. Nah, gitu. Akhirnya aku mendaftar, terus alhamdulillah aku diterima saat itu, dan diterima itu cuma 2 orang waktu itu. Wow. Iya, dan waktu itu administrasi kan sempat bilang dari sekian banyak orang anak ISI juga yang mendaftar itu juga nggak keterima Kiki. Tapi nggak tahu kenapa kampus ini justru nerima kamu yang dari ekonomi, gitu kan? Ya aku merasa sangat terharu juga ya, kayak itu. Terus dari situlah perjalanan aku dimulai. Aku menjadi kayak gimana ya? Rasanya tuh kan seperti memiliki dunia kita secara utuh ya. Seperti kayak yang ini nih yang aku mau, aku sangat mau ini. Nah, kemudian disitulah aku ya mendapatkan banyak kesempatan dari kampusku. Di semester 1 aku dikasih kesempatan untuk pergi ke Malaysia untuk mengatakan soal konsepku di dalam berkarya gitu. Kemudian ya masih banyak kesempatan-kesempatan lain yang mereka kasih juga gitu kan. Baik itu soal pentas ataupun soal konferensi dan lain-lain gitu. Ya, itu sih kalau sampai ini. Kemudian ada satu lagi. Jadi setelah aku lulus 2016 aku waktu itu sempat ikut ini ya, kritik penulisan di Indonesian Dance Festival gitu. Karena saat itu kalaupun aku mau daftar sebagai koreografer potensial, umurku itu sudah tidak bisa masuk di sana gitu. Karena itu kan untuk koreografer sebenarnya nggak muda-muda banget sih, dan aku juga waktu itu nggak tua-tua banget juga gitu. Cuma mungkin karena umurnya sudah lewat sudah lewat dari 27 tahun, jadi aku tidak bisa ikut di situ. Akhirnya aku mencoba untuk mendaftar kritik penulisan. Nah, dari kritik penulisan itu julid mereka ini pasti. Iya. Di belakang layar agak julid ya. Terus nah, dari kritik itu tahun 2016 waktu. 2018. Tahun 2018 itu aku akhirnya daftar kritik penulisan. Dan aku diterima gitu. Di situ sebenarnya buat aku jadi ya sedikit tricky sih sebenarnya ya. Tricky itu dalam artian itu ya nggak apa-apa deh, toh selama ini kan juga gue kan diajarin nulis di kampus. Yang penting aku bisa lihat pertunjukan-pertunjukan yang ditampilkan di IDF gitu. Aku jadi bisa belajar bagaimana mereka membuat pertunjukan, dan aku bisa melihat dan di workshop penulisan itu kan sebenarnya kami diajari untuk menganalisis soal karya. Jadi mau tidak mau tuh aku jadi kayak dapat 2 ilmu sebenarnya. Nah, itu kemudian terus dari situ, dari IDF itu aku dapat kesempatan dari Arts Equator untuk tergabung di Asian Art Media Round the Table. Jadi dari Asia Tenggara itu dikumpulin satu-satu orang-orangnya untuk terlibat, dan itu membicarakan tentang pementasan yang ada di Singapore International Festival, SIFA. Gitu. Nah itu dari situ akhirnya itulah yang mempertemukan aku dengan yang terakhir ini, namanya CP3. Nah jadi CP3, maksudnya kalau Indonesia tulisannya CP3.
Dari CP3 ini aku dapat kesempatan untuk join di dalamnya, yang mana di CP3 ini punya 8 mentor dari 8 negara yang mencakup Asia, Australia, dan Eropa. Nah, disinilah, disinilah aku ditempa dan belajar bersama mereka sekitar 2 semester ya. Tapi semesternya sangat pendek ya. Pernah dengar istilah semester pendek kan pasti? Pernah. Nah, jadi semesternya itu dipercepat ya, dari bulan Maret sampai ke bulan Oktober. Nah, itulah proses kami. Nah, di bulan Oktober nanti itulah puncak dari proses belajar kami, dan kami harus buat namanya buku laporan. Kemudian kami dapat sertifikat internasional dari CP3 juga yang ditandatangani oleh 8 mentor itu. Dan kemudian kami harus memberikan sebuah produksi karya. Nah, sebenarnya karya inilah yang sedang aku uji coba melalui partisipatori supaya nanti di bulan Oktober nanti karyanya itu menjadi api ya gitu, bagus ya gitu, ciamik ya, dan nggak malu-maluin. Wow, keren sekali teman-teman, harus nonton sore ini. Wah, jadi ini kayak percobaan dulu nih ya, buat lihat udah sejauh mana nih gitu. Persiapan buat di selain ini sebuah percobaan, ini juga itu sebenarnya sebuah sebuah wadah bagi aku untuk menerima banyak sekali masukan-masukan dari orang yang melihatnya. Karena kan kalau bagiku dalam berkarya sebenarnya itu yang harus kita dengarkan itu tidak hanya pendapat dari para ahli tari, tetapi justru dari orang-orang awam yang melihatnya, misalnya kayak ibu-ibu di kampung atau apa, ibu-ibu yang emang nggak tahu tari. Itu kan impresi ya, kesan mereka yang mereka dapatkan tuh jauh lebih tulus ya. Benar. Tanpa tuding-tuding. Karena kalau misalkan yang ada teorinya, nah itu. Ini menurut ini kurangnya, nah gitu kan. Hal yang mereka sampaikan itu sebenarnya kadang jauh lebih tulus dan membuat kita, oh iya ya. Kalau misalnya kayak aku menyampaikan sebuah pesan tertentu. Kalau tari kan nggak bisa disampaikan verbal kayak teater mau dikatakan gitu kan, tapi kan itu melalui tubuh. Tapi kan resonansinya pasti terasa ya, resonansi energinya kan pasti terasa ketika kita melakukan suatu bentuk tertentu atau yang lain lah. Nah, resonansi itu aku percaya itu pasti akan terasa di hati para penonton, yang menurut aku itu membuat si penonton itu akan mengatakan impresi mereka ketika melihat sebuah pertunjukan. Itu yang saat ini sedang aku cari. Iya kan, karena kan Divani juga termasuk yang awam ya Kak. Jadi kalau misalkan di penonton nari itu kayak keren. Yang mereka ceritanya yang lagi sedih lah, yang mereka lagi bahagia itu kelihatan gitu. Jadi bener-bener nggak yang pakai teori nilainya. Bahas tadi kan sempat ngomong konsep karya ya. Kalau Kak Kiki sendiri tuh konsep karya itu seperti apa menurut Kak Kiki? Terus apa konsep yang lagi Kak Kiki, yang udah Kak Kiki buat sebagai ini loh konsep gua berkarya gitu? Boleh nggak Kak kita share? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat bagus sekali dari orang awam. Orang awam itu pertanyaan yang sangat bagus menurutku. Jadi konsepku ini sebenarnya tentang resisting. Resisting itu penolakan. Tapi teknik yang kupakai itu balancing. Teknik keseimbangan. Yang sebenarnya itu yang aku harap impresi yang akan ditangkap oleh penonton adalah struggling, tentang bagaimana aku bertahan. Nah, jadi gimana nih misalnya aku kata kamu tadi kan ya, bagaimana sih konsep ini berjalan. Nah, jadi ini dimulai dari sebenarnya sebuah penolakan aku terhadap kehidupan aku sebagai perempuan. Baiklah, Nah, jadi
aku akan katakan nanti dalam satu persepsi objek ya. Maksudku gini, aku tidak lahir di keluarga yang mengekang perempuan. Tidak, ayahku memberi aku banyak kebebasan untuk menjadi apa saja. Tapi terkadang itu kan banyak sekali stigma atau dogma yang membentuk kita itu akhirnya itu menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Kan? Mungkin kenapa aku katakan itu resisting, penolakan, karena dari keluarga aku diajarkan untuk boleh menjadi apa saja. Jadi ketika aku dibentuk untuk menjadi apa yang tidak aku mau, itu aku selalu menolak. Nah, gitu. Nah, tetapi kita kan sadar ya, kita kan hidup kan tidak hanya di dalam ruang kefamilian ya. Kita kan hidup di ruang yang jauh lebih besar. Bahkan mungkin ada relasi kuasa yang sebenarnya nggak bisa kita tolak juga, sehingga membentuk kita menjadi apa yang tidak kita ini. Nah, inilah yang aku sebut resisting. Bagaimana aku mengungkapkan si resisting ini? Itu kan resisting itu bukan resisting ya. Pembentukan itu kan sebenarnya di kehidupan sosial kita kan sebenarnya sudah jadi tradisi juga ya. Seperti misalnya kayak kamu di keluargamu sebenarnya tidak mengajarkan kamu untuk menjadi A, tapi kan ketika kita keluar itu banyak sekali hal-hal yang udah itu udah biasa kayak gitu, udah biasa. Tradisi itu kan kebiasaan yang sebenarnya itu kita nggak suka kan, kita nggak suka. Atau misalnya kayak contoh aja deh misalnya. Aku lebih suka kemana-mana pakai kaos biasa misalnya kayak gini gitu kan. Tapi kadang kan ada yang orang yang menganggap bahwa pemikiran yang mereka anggap udah biasa itu perempuan itu harusnya kan begini. Jadi aku tuh dalam otak aku tuh selalu bilang, kenapa kamu ingin selalu membentuk saya menjadi kamu kan? Saya kamu. Sedangkan yang kayak aku tadi bilang, aku di keluargaku tidak diperlakukan seperti itu. Nah, sehingga aku punya keberanian untuk resisting itu. Bagaimana resisting itu terus berlanjut? Aku mencoba untuk melakukan ya. Nah, aku sadar bagaimana resisting tentang kehidupan sosial itu menubuh di diriku. Itu ketika waktu aku pernah naik bus. Kamu pernah nggak ngerasain kalau naik bus, tapi busnya berhenti tiba-tiba? Pasti kan badannya kan mau jatuh ya. Tapi kan secara organik, secara alamiah, tubuhmu itu pasti punya kehendak untuk jangan sampai tubuhmu jatuh. Nah, pengalaman dari riset ketubuhan itulah yang akhirnya tuh coba aku olah untuk si konsep ini. Akhirnya aku melakukan eksperimen untuk berdiri di atas mobil truk atau mobil pickup atau di bus. Aku melakukan semua itu dan aku mencoba membiarkan tubuhku itu merasakan dorongan itu yang dari kendaraan yang mungkin berhenti tiba-tiba atau melakukan pengkolan tiba-tiba yang membuat tubuh kita kan menjadi tidak seimbang ya. Tapi bagaimana kita struggling untuk seimbang. Setelah dari situ aku paham, aku kan nggak mungkin pentas di atas truk ya. Kan? Ini kan harus ditransformasikan ke dalam bentuk sebuah pementasan. Aku mencari-cari objek tradisi yang ada di sekitarku dan itu juga orang-orang banyak tahu dan kenal gitu loh. Aku mencoba terus coba aku latihan dengan balancing board. Tapi enggak, balancing board itu bukan tradisi yang ada di sekitarku, atau pakai bola dan papan gitu. Tapi enggak ketemu juga pada akhirnya. Aku melihat kuali ibuku yang besar sekali. Itu legacy dari nenekku. Akhirnya aku berlatih dengan itu. Aku berdiri di atas kuali. Dan kuali itu patah akhirnya. Ada aja nih lagi. Ya, tapi terus. Ya, tapi di situ makin aku berlatih dengan kuali itu aku makin sadar. Ya, aku memang selalu menolak terhadap sesuatu yang nggak pas dengan aku. Sampai kuali itu patah dan ibuku tanya, "Kamu nggak apa-apa kan?" Nggak apa-apa. Dan dia nggak tanya soal kuali itu ya, tapi aku tetap feel so guilty ya, ngerasa bersalah karena itu kan warisan ya, dan aku patahkan. Tapi di situ juga ibuku bilang, ya mungkin memang harus ada
peninggalan yang kita patahin supaya kita bisa menemukan pengetahuan yang baru. Proud sekali. Itu ibuku yang bilang, aku sebenarnya nggak apa-apa patah, kan kita jadi akan tahu tentang sesuatu yang baru. Bener. Nah, sesuatu yang baru tuh akhirnya tuh aku dan ibuku tuh sepakat untuk membeli kuali baru yang kami katakan ini warisan mama untuk kamu. Jadi warisan nenek sudah usang, ini warisan mama untuk kamu. Nah, kuali itulah yang aku pakai selalu latihan sampai sekarang ini untuk menguji keseimbanganku, untuk mengetahui tentang bagaimana tubuhku struggling dan untuk melakukan penolakan, bertahan dari segala, menolak itu kan bertahan ya. Iya, bertahan dari segala sesuatu itu supaya aku tidak jatuh. Itu konsepnya. Keren sekali, Bambang. keren. Oke, Kak, kayaknya ini teman-teman pasti yang nonton bakalan termotivasi. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan ada sesuatu yang nggak sesuai sama kita tuh jangan kayak jadi styrofoam di laut gitu loh, ngikut aja, jangan ya. Jadi kita tuh harus punya penolakan, kayak gue nggak bisa, gue bisanya kayak gini gitu. Ya, tapi penolakan yang dikatakan dalam yang positif konteksku ini itu juga tetap ada negosiasi ya. Maksudku tuh kan kebetulan kan aku tipikal orang yang ya kalau itu benar kenapa enggak ya, gitu. Tapi kalau enggak ya kenapa gue harus ngejalanin itu semua gitu. Seperti itu. Oke lah, Kak Kiki terima kasih banyak ya sudah sharing. Sama-sama ya. Oh my god. Bener keren banget loh. Nanti dia bakal spoilerin lah kalau udah nonton. Jadi guys, nggak bercanda deh. Kak Kiki thank you banget udah datang. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi ya. Iya. Sehat selalu Kak Kiki. Oke. Terima kasih. Ya makasih juga ya Diva dan Lampung News TV. Thank you. Bye bye.